Pasien atas nama Nyonya K, usia 40 tahun, direncanakan akan menjalani operasi histerektomi dikarenakan penyakit kista endometriosis yang sudah dideritanya selama 4 tahun terakhir. Data subjektif yang didapatkan, pasien merasa cemas, khawatir, dan takut suaminya akan meninggalkannya. Data objektifnya, pasien tampak tegang, gelisah, nafsu makan menurun, mudah lemas, sulit tidur, gelisah, dan lebih sering menghabiskan waktu di kamar sendirian. TTV-nya nadi 110 kali per menit, tekanan darah 150 per 90 mm, air raksa, pernapasannya 22 kali per menit. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Cia. Saya ingin pagi ini ya Bu ya, sampai jam 1 siang nanti. Saya izin duduk ya Bu ya. Silakan duduk Sus. Saya boleh lihat film namanya Bu? Boleh Sus. Sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu. Kesha Prila 29 April 1983. Sudah sesuai ya Bu ya. Iya. Gimana Bu, jadi perasaannya hari ini? Hari ini ya Sus ya. Saya agak gelisah sih Sus karena mau operasi. Gelisah karena mau operasi. Oke. Ibu, di sini ada Suster Cia yang siap untuk mendampingi Ibu, untuk menemani Ibu dalam membantu mengatasi rasa cemas Ibu ya, mendengarkan cerita-cerita Ibu juga. Jadi gimana kalau kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Bu ya? Mau berapa lama? 30 menit aja mau? 30 menit. Di sini aja ya Bu ya kita ngobrolnya ya. Oke. Suster, pertama-tama Suster tanya dulu nih, apa sih yang ada di pikiran Ibu sehingga Ibu tuh merasa takut, cemas seperti itu? Saya kan udah bersuami kan ya Sus. Nah saya punya suami. Nah hari ini juga kan saya juga ada operasi buat pengangkatan rahim saya. Nah sedangkan saya tuh setelah menikah saya belum ada dikasih anak Sus gitu. Jadi saya takut gitu Sus karena kan udah lama kita nikah tapi kita juga belum dapat anak gitu. Nah saya tuh takut nanti kalau misalnya suatu saat itu suami saya tinggalin saya Sus, karena kan di posisinya sini saya yang udah nggak bisa untuk hamil lagi Sus. Oke. Kalau untuk tindakan operasinya ya Bu ya, tindakan operasi itu nanti sebelum tindakannya dilakukan dokter akan kemari kan, terus kemudian menyerahkan surat persetujuan yang Ibu bisa tanda tangani. Di situ juga nanti dokter akan menjelaskan bagaimana jalannya tindakan operasi yang akan dilakukan, alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam melakukan operasi tersebut. Kemudian tim operasi yang akan melaksanakan operasi juga tentunya sudah ahli ya dalam bidangnya masing-masing. Iya, saya juga tahu kok Sus kalau itu, cuman masih gelisah aja gitu Sus, takut juga kan kalau nanti operasinya gimana, lancar atau enggak, terus kayak nanti setelah operasi itu gimana. Sebelum dokter menyatakan diagnosa kepada Ibu dan rencana tindakan operasi pengangkatan rahim ini, Ibu sudah pernah berdiskusi dengan suami Ibu? Ya, akhir-akhir ini ya Sus ya, saya buat ngomong sama suami saya aja tuh takut. Setelah saya mau direncanain kan operasi beberapa hari lagi, saya jadi sering ngurung diri di kamar. Saya aja ngapa-ngapain tuh nggak mood gitu Sus, makan aja saya nggak mood. Terus saya itu susah tidur gitu. Ya walaupun emang kita kan tidur bareng gitu kan, cuman saya juga jarang ngomong sama dia gitu. Saya cenderung buat menghindarin dia, sering di kamar terus gitu Sus. Jadi ya gimana, saya masih takut. Untuk itu saran saya ya Bu, lebih baik Ibu berdiskusi dengan baik-baik pada suami Ibu supaya Ibu juga mendapatkan klarifikasi dari suami Ibu. Jika Ibu berkenan juga saya bisa untuk mendampingi Ibu saat Ibu berdiskusi dengan suami Ibu. Saya dapat mendampingi Ibu sebagai seorang perawat yang membantu untuk menjelaskan itu Bu. Ya deh Sus, nanti saya bakalan coba ya walaupun agak-agak takut-takut gitu sih sama suami saya.
apalagi kan dia selama ini kalau misalnya bahas tentang anak itu agak jaga perasaan saya kan, jadi saya juga takut untuk mulai untuk ngobrolin hal itu, tapi nanti bakal saya coba sih. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih Bu, saat Ibu sedang merasa takut, cemas, khawatir, hal apa sih yang biasanya Ibu lakukan untuk mengurangi perasaan itu? Biasa sih saya ini kalau saya lagi khawatir, cemas gitu tuh saya nyibukin diri sih, biasanya saya masak-masak gitu, bikin kue apa-apa gitu. Cuman kan karena ini gimana ya, mendadak gitu kan, jadi saya tuh masih merasa itu tuh nggak helping gitu buat saya, buat ngelakuin hal-hal yang saya suka kayak masak, atau mungkin nanti saya me time sendiri jalan-jalan ke mall gitu, tetap nggak ngebantuin saya gitu, karena saya masih tetap cemas. Oke. Mungkin kita bisa melakukan latihan teknik dengan teknik 5 jari ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak teknik 5 jari itu seperti apa? Apa itu? Baru dengar sih saya itu. Baru dengar. Jadi dari teknik 5 jari itu ya Bu ya, terus nanti kita bisa menjadikan mata, kemudian jari jempol kita satukan dengan jari telunjuk kita, lalu kita ini Bu, tutup mata. Terus kita bayangkan bagaimana sih saat kita sedang keadaan kita saat tubuh kita tuh sehat, itu seperti apa, kita bayangkan. Kemudian kita satukan lagi jari tengah dengan jempol, kita bayangkan orang-orang yang peduli dengan kita, orang-orang yang sayang dengan kita. Setelah itu kita satukan jari manis dengan jempol, kita bayangkan orang-orang yang memberikan pujian kepada kita atas prestasi yang kita pernah raih, atas telah kita raih. Sekarang suster tanya tentang prestasi yang pernah Ibu raih ya Bu ya. Apa saja prestasi yang pernah Ibu raih Bu? Kalau saya sih dulu akademik nggak terlalu ini sih Sus, cuman saya tuh pernah ini ikut rayon bagus gitu. Itu seru sih, itu juga prestasi, salah satu prestasi saya, karena di sana sih kan saya ketemu teman-teman kan, apalagi itu kan acaranya pramuka, itu seru banget. Dan terus saya lebih merasa kayak itu prestasi saya karena saya bisa menang walaupun juara 2 ya. Itu saya udah salah satu prestasi saya sih Sus. Jadi nanti saat kita saat Ibu membayangkan pujian-pujian dari orang tentang prestasi yang pernah Ibu raih, Ibu bisa membayangkan hal itu Bu, atas prestasi yang baru saja Ibu jelaskan kepada suster ya Bu ya. Yaitu yang terakhir kita satukan jari kelingking kita dengan jempol kita. Nah, kita bayangkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat kesukaan kita seperti itu. Nah, sebelumnya siapa aja sih yang menurut Ibu yang sayang dan peduli dengan Ibu? Ibu bisa deskripsikan itu bagaimana Bu? Orang yang sayang sama saya ya kedua orang tua saya, juga sih suami saya. Dia sayang banget kok sama saya sebenarnya. Ketakutan itu selalu ada kan, jadi ya orang yang saya sayang tuh ada suami sama orang tua saya, jadi saya bisa ngebayangin mereka berdua ya. Iya, untuk membayangkan yang orang-orang yang sayang dan peduli dengan Ibu bisa bayangkan saja betapa mereka menyayangi dan peduli dengan Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin bertanya, Ibu apakah memiliki tempat favorit yang indah yang sangat-sangat Ibu sukai, yang membuat Ibu menjadi lebih tenang, rileks? Tempat seperti apa itu Bu? Saya suka ini sih Sus, saya kan suka muncak ya. Saya suka sih melihat ini pemandangan dari atas gunung. Itu comfy banget sih tempatnya. Nah, saat kita membayangkan tempat yang indah, Ibu bisa membayangkan tempat itu tadi Bu. Jadi Ibu merasa tenang saat melakukan latihan tersebut. Nah, kita coba ya Bu ya. Nah, sebelum kita coba teknik 5 jari, kita coba dulu untuk latihan nafas dalam ya Bu. Jadi nanti saya kasih instruksi dan saya hitung, karena nanti kan kita latihan tarik nafasnya itu nafas dalamnya itu nanti kita tarik nafas, kita tahan
kita tarik nafas selama 4 detik ya Bu ya, nanti saya bantu hitung. Kemudian tahan nafasnya selama 7 detik. Setelah itu kita buang nafasnya selama 8 detik. Itu buang nafasnya pakai mulut ya? Iya, tarik nafas dengan hidung, buang nafas dengan mulut. Paham ya Bu ya? Iya. Oke, saya kasih instruksinya ya Bu ya. Sekarang kita bisa mulai ya Bu ya. Nah, saat kita mulai nanti Ibu dengarkan instruksi saya dan jangan lupa saat Ibu tarik nafas, tahan nafas dan buang nafas, yang ada di pikiran Ibu itu tentang Ibu menyebut nama Ibu. Ibu untuk mengatakan pada diri Ibu sendiri bahwa untuk tenang, untuk rileks. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Sus. Oke, kita mulai sekarang. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita lakukan latihan 5 jari yang tadi sudah Suster jelaskan ya Bu ya. Oke. Ibu bisa mulai tutup matanya. Kemudian satukan jempol dan telunjuk. Ibu bayangkan kondisi di mana tubuh Ibu sehat karena Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Sudah dibayangkan Ibu? Oke, kita lanjut. Kita satukan jari tengah dengan jempol. Lalu kita bayangkan orang-orang yang sayang dengan kita, orang-orang yang peduli dengan kita. Ibu bisa bayangkan sayangnya dan pedulinya orang tua dan suami Ibu pada Ibu. Sudah? Kemudian kita satukan jari manis dengan jempol. Ibu bisa bayangkan di mana banyaknya orang-orang yang memuji Ibu atas segala prestasi yang pernah Ibu raih. Oke, sudah. Yang terakhir, kita satukan jari kelingking dengan jempol. Ibu bayangkan tempat yang indah, yang menjadi tempat favorit Ibu, yang membuat Ibu rileks, tadi di puncak. Oke. Sudah cukup ya Bu ya. Oke, Ibu bisa buka mata. Jadi bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan latihan teknik 5 jari tersebut? Apakah ada perbedaan Bu setelah melakukan dan sebelumnya? Ada kok Sus, saya jadi lebih rileks gitu. Terus juga kayak tadi kan mulai nginget-nginget hal-hal menyenangkan kan Sus. Jadi saya kayak ternyata tuh banyak hal-hal yang udah saya capai. Terus ada banyak orang yang sayang sama saya. Juga masih ada kok tempat-tempat yang masih bisa saya datangi untuk bisa saya nikmati pemandangannya. Itu udah cukup membantu banget sih Sus. Itu hal-hal positif yang membantu saya banget dan perbedaannya jelas banget. Lumayan sih Sus untuk saya buat lebih rileks. Oke, kalau kayak itu berarti Ibu bisa lakukan secara mandiri ya Bu, dan kita bisa masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Ibu dapat melakukannya secara mandiri, seperti saat setelah sarapan pagi, saat sedang bersama dengan suami Ibu, atau saat hal-hal lain yang membuat Ibu merasa takut atau cemas atau khawatir, seperti itu ya Bu ya. Oke, siap deh Sus, nanti saya bakal coba deh. Suster senang deh bisa ngobrol sama Bu Kesha. Suster juga senang karena bisa membantu Bu Kesha dalam mengatasi rasa kekhawatiran dan ketakutan yang Bu Kesha alami. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol sama suster juga? Iya Sus, saya senang sih Sus ngobrol sama suster gitu. Jadi saya tahu teknik-teknik untuk saya buat rileks. Terus kalau saya lagi cemas atau kayak saya lagi gelisah gitu, saya jadi kayak bisa praktek sendiri gitu nanti di rumah gitu sih Sus. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita kan ngobrolnya sudah selesai nih. Iya Sus. Suster pamit dulu karena suster juga harus mengunjungi pasien lain. Besok suster akan datang lagi untuk mengunjungi Ibu dan untuk melakukan evaluasi tentang latihan yang baru saja kita lakukan hari ini. Iya Sus. Besok berarti
bisa ngobrol lagi ya Sus ya. besok pagi ya. Iya. Suster permisi dulu ya. Iya Sus. Sus. Permisi. Makasih Sus. Selamat istirahat. Iya.